Rania menatap langit-langit kamar kontrakan sempit itu dengan napas berat. Udara di dalam ruangan terasa pengap, dan kipas angin yang berderit di sudut kamar seolah menambah rasa sesak di dadanya. Ia bangun dengan malas, menyibakkan selimut tipis yang mulai lusuh. Suaminya, Reza, sudah tidak ada di sebelahnya. Seperti biasa, Reza selalu bangun sebelum matahari terbit untuk membereskan rak buku kecil di ruang depan. Buku-buku tua, berdebu, dan sebagian sudah mulai sobek itu adalah harta karun, satu-satunya yang ia punya. Rania mendesah pelan. Dalam hati, ia mengutuk kehidupannya. Dulu, ia bercita-cita menjadi wanita sukses, menikah dengan pria mapan, hidup di apartemen berpendingin udara, dan berkeliling dunia. Tapi kini, ia terjebak dalam pernikahan dengan seorang pria cacat yang menghidupi rumah tangga mereka dengan berjualan buku bekas di pinggir jalan. Reza tak bisa berjalan normal. Ia harus memakai tongkat khusus karena cedera di bagian lutut kanan yang katanya ia alami saat kecil. Jalan pun terpincang-pincang, kadang membuat orang di jalan menoleh dengan tatapan iba, atau justru geli. Orang tua Rania yang memaksanya menikah dengan Reza. Mereka bilang Reza anak baik, sopan, jujur, dan tak pernah neko-neko. Tapi alasan sebenarnya adalah karena Reza lah yang membantu membayar hutang keluarga mereka saat usaha ayah Rania bangkrut 3 tahun lalu. Waktu itu, tak ada satupun keluarga yang datang membantu. Reza, yang bahkan tak begitu dikenal dekat oleh keluarga mereka, datang menawarkan bantuan tanpa syarat. Tapi tentu saja, tak ada yang benar-benar gratis di dunia ini. Orang tua Rania kemudian menjodohkan mereka berdua. Rania sempat memberontak, menangis, dan mengancam kabur. Tapi semua sia-sia. Dalam satu malam, hidupnya berubah jadi mimpi buruk. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Tidak ada pesta, tidak ada gaun cantik, tidak ada sahabat yang hadir. Hanya keluarga dekat dan penghulu. Rania bahkan tidak tersenyum sedikit pun di foto pernikahannya. Reza, di sisi lain, tampak bahagia. Meskipun ekspresinya tidak heboh, tapi dari sorot matanya jelas terlihat bahwa ia sangat menghargai pernikahan itu. Ia bahkan berkata dengan lembut saat malam pertama, "Terima kasih sudah mau menerima aku, walau aku tahu ini berat untukmu." Ucapan itu malah membuat Rania semakin muak. Bukan karena ia merasa bersalah, tapi karena baginya Reza terdengar seperti pahlawan palsu. "Menerima aku," katanya. Padahal Rania merasa seperti dijual oleh orang tuanya ke pria miskin dan cacat. Hari-hari setelah pernikahan pun tidak jauh berbeda. Rania mengurus rumah ala kadarnya, seringkali enggan memasak atau membersihkan. Reza tak pernah protes. Ia hanya melakukan tugasnya sendiri, bahkan sering menyiapkan sarapan untuk Rania tanpa diminta. Jika Rania sedang menstruasi atau sakit, Reza dengan sabar membelikan obat, mengompres kepala, bahkan mencuci pakaian Rania. Tapi semua itu tak pernah cukup bagi Rania. Ia merasa hidupnya terlalu murah. Harga dirinya seolah ditukar dengan sekotak mie instan dan uang recehan dari lapak buku. Puncaknya adalah ketika Rania mengantar Reza ke lapak buku di pinggir jalan di daerah Pasar Lama. Di sana, di antara deretan pedagang kaki lima, Reza membuka tikar lusuh, menata buku satu persatu, dan menuliskan harga dengan spidol di potongan kardus. Rania berdiri di pinggir sambil memainkan ponselnya. Seorang mantan teman kampusnya lewat dan melihatnya. Rania?" Suara itu terdengar kaget. "Ya ampun, kamu di sini." Rania kaget, menoleh, lalu pura-pura tersenyum. Liza." Liza menatap Reza dengan ekspresi bingung. "Itu, suami kamu." Rania tertawa kaku. "Iya, dia hobi buku. Jadi suka dagang begini." "Wah, semangat banget." "Ya," ujar Liza. Tapi sorot matanya jelas mengandung penilaian. Setelah Liza pergi, Rania langsung marah pada Reza.
Kamu tahu nggak? Aku malu banget tadi. Temenku lihat aku kayak gembel. Nemenin kamu jualan kayak gini. Reza menatap Rania sejenak. Maaf, aku nggak tahu kamu bakal malu. Aku bisa pulang sendiri nanti. Udah jelas aku malulah. Kamu pikir aku bangga punya suami cacat yang jualan di pinggir jalan? Bentaknya. Lalu pergi begitu saja tanpa peduli Reza terpincang-pincang di belakangnya, memanggil pelan. Malam harinya, Reza tetap menyiapkan makan malam seperti biasa. Rania tak menyentuhnya. Ia memilih mengunci diri di kamar, memandangi media sosial yang penuh foto-foto teman-temannya yang sudah sukses. Ada yang jadi pramugari, ada yang nikah dengan pengusaha, ada yang pamer jalan-jalan ke Eropa. Rania menggigit bibir, menahan tangis. Ia tidak mencintai Reza. Bahkan melihatnya pun membuat hatinya nyeri karena semua impian yang ia miliki hancur di depan mata. Satu hal yang tak pernah ia pahami adalah mengapa Reza tetap bersikap baik. Bahkan ketika dihina dan diremehkan, ia tidak pernah marah, tidak pernah membantah. Ia selalu menjawab dengan pelan, dengan mata yang teduh. Dan entah kenapa, makin hari justru itu yang membuat Rania makin jengkel. Karena Reza seolah mengingatkannya setiap saat, kamu tidak bahagia karena kamu menolak bahagia. Tapi Rania tidak peduli. Ia tetap ingin keluar dari pernikahan ini. Namun untuk bercerai, ia butuh biaya. Dan uang, sekali lagi, tetap dipegang oleh Reza. Pria cacat itu, yang dijuluki suami karena status, bukan karena rasa, masih saja menguasai segalanya. Hari-hari terus berjalan. Rania makin tidak betah. Ia mulai sering keluar malam dengan alasan kerja tambahan. Padahal ia hanya duduk di kafe, menghindari pulang ke rumah. Di balik punggungnya, Reza terus bekerja keras mengumpulkan uang. Ia sesekali menjual buku langka yang disimpannya, tapi ia tidak pernah memakai uang itu untuk dirinya sendiri. Sebagian disimpan di dalam celengan besi, sebagian lagi digunakan untuk membayar biaya hidup. Sampai pada suatu malam, Reza mengetuk pintu kamar dan berkata, "Aku titip uang ini, ya. Kalau suatu saat aku nggak ada, kamu bisa pakai buat bertahan." Rania hanya diam. Ia tak menjawab, tak juga menatap. Dalam hati, ia hanya berpikir, kapan pria ini akhirnya menyerah dan pergi? Tapi Reza tidak pernah menyerah. Meski tak dicintai, meski dihina di depan umum, meski dianggap aib, ia tetap di sana. Menyapu lantai, menyiapkan teh hangat, dan merapikan buku-buku tua yang seolah menyimpan cerita lebih berharga dari rumah tangganya sendiri. Yang Rania tidak tahu, dalam salah satu buku tua itu, terselip surat dari negeri yang tak pernah ia dengar. Kerajaan kecil di Eropa yang sedang mencari pewaris terakhir mereka. Nama yang tercantum di sana bukan Reza, tapi Pangeran Rezalion. Dan hidup Rania sebentar lagi akan berubah total. Matahari belum sepenuhnya terbit saat Reza duduk di lantai ruang tengah rumah kontrakan mereka, merapikan tumpukan buku bekas yang sebagian besar sudah menguning dimakan usia. Tangannya yang kurus dan sedikit gemetar menyentuh tiap lembar halaman dengan hati-hati, seolah benda itu lebih bernilai daripada dirinya sendiri. Tak ada suara lain di rumah itu kecuali bunyi daun kalender yang ditiup angin dan sesekali derit kursi plastik reot yang sudah patah salah satu kakinya. Rania belum bangun. Tapi Reza sudah tahu, begitu wanita itu membuka mata, hal pertama yang akan muncul bukan ucapan selamat pagi atau senyum hangat, melainkan wajah kesal atau sindiran dingin. Sudah biasa. Ia tidak mengharapkan sambutan ramah atau sekedar percakapan ringan pagi hari. Semua itu tak pernah terjadi sejak hari pertama mereka menikah. Dan sejujurnya, Reza sudah lama belajar menerima kenyataan itu. Ia menyalakan kompor kecil di dapur untuk membuat teh manis, bukan karena Rania suka, tapi karena ia ingin mencoba satu hal sederhana, menjadikan rumah ini sedikit lebih hangat, sekalipun hanya dengan segelas teh. Pukul 7 pagi lewat sedikit,
Rania keluar dari kamar dengan wajah datar. Ia langsung duduk di kursi sambil memainkan ponsel. Bahkan tak melirik ke arah Reza yang sedang menuangkan teh ke dalam 2 gelas. Rambutnya masih acak-acakan. Matanya sembab seperti habis menangis semalaman. Tapi ekspresinya tetap dingin dan sinis. Teh lagi. Teh lagi. Nggak bosen hidup kayak gini, Reza? Gumamnya tanpa menatap. Reza hanya tersenyum kecil. Ia sudah terlalu sering mendengar kalimat semacam itu. Daripada memperkeruh suasana, ia memilih diam. Dulu, ia pernah mencoba menjelaskan, mencoba memberi pengertian, tapi yang didapat justru teriakan dan pintu kamar yang dibanting. Seusai sarapan yang hambar dan sunyi itu, Reza bersiap pergi ke lapaknya di dekat halte bus kota. Ia membawa 2 kantong plastik besar berisi buku-buku bekas. Jalannya tertatih, tongkat kayu tua setia menemaninya menapak satu persatu ubin rumah. Rania duduk memerhatikan sebentar dari balik layar ponsel, lalu mendesah keras. Aku beneran heran ya. Kamu nggak capek hidup kayak gini? Dulu kamu kuliah di luar negeri, katanya pinter. Kok ujung-ujungnya malah jadi penjual buku di trotoar? Reza menoleh sebentar, tapi tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil lalu membuka pintu rumah pelan-pelan. Seperti biasa, hatinya sesak. Bukan karena pertanyaan itu, tapi karena nada suaranya. Sekali lagi, Rania berbicara seolah hidup Reza adalah kesalahan yang harus ditebus setiap hari. Di perjalanan menuju lapak, Reza sempat berhenti di sebuah kios kecil untuk membeli bekal makan siang. Pemilik kios itu, Pak Ridho, sudah cukup akrab dengannya. Pagi, Za. Istri sehat? Tanya Pak Ridho ramah. Reza mengangguk sambil tersenyum. Alhamdulillah, sehat. Titip nasi bungkus 1. Ya. Pak Ridho mengangguk dan menyiapkan bungkusan sederhana. Reza membayarnya dengan uang receh yang disimpan dalam dompet lusuh. Sesampainya di lapak, Reza menggelar tikar yang sudah mulai robek di beberapa bagian. Ia menyusun buku-buku dengan rapi, dari novel lawas sampai buku pelajaran bekas. Beberapa pelanggan setia datang dan menyapa. Meski tak banyak yang membeli, mereka suka ngobrol dengan Reza karena pembawaannya tenang dan sopan. Mas Reza, buku sejarah yang tempo hari saya cari udah ada belum? Tanya seorang guru tua. Ada, Pak. Saya simpan di kardus belakang. Sebentar ya. Jawab Reza sambil berdiri pelan dengan bantuan tongkatnya. Obrolan kecil itu membuat harinya sedikit lebih ringan. Tapi tetap saja, ketika sore tiba dan dagangan tak banyak terjual, rasa cemas kembali muncul. Ia bukan takut kehabisan uang. Ia takut mendengar lagi omelan Rania tentang betapa tidak berartinya uang hasil jualan buku. Di rumah, Rania sudah bersiap hendak keluar. Ia memakai lipstik sambil bercermin di ruang tamu. Kamu pulang cepat? Tumben, katanya dingin tanpa melihat Reza. Ya, nggak terlalu ramai hari ini, jawab Reza pendek. Rania mengambil tas kecilnya. Aku mau keluar. Temen ngajak kumpul. Jangan ganggu ya. Pulangnya jangan terlalu malam, ya? Tanya Reza pelan. Rania langsung menoleh tajam. Kamu pikir aku anak kecil? Mau ngatur jam pulang segala? Lucu deh. Kamu aja seharian gak jelas ngapain. Mau ngatur-ngatur aku. Reza menunduk. Maaf, cuma khawatir. Rania tidak menjawab. Langsung pergi sambil membanting pintu. Suara langkah sepatunya menjauh dan menghilang di tengah kebisingan jalan raya. Di dalam rumah, Reza duduk sendiri. Ia membuka salah satu buku tua yang selalu ia bawa sejak dulu, sebuah ensiklopedia tua dalam bahasa asing. Ia membaca pelan-pelan, matanya menyusuri tiap paragraf, tapi pikirannya kemana-mana. Ia tidak bisa marah. Bahkan setelah semua yang Rania katakan, ia tetap tidak bisa menyimpan dendam. Ia hanya bertanya-tanya dalam hati, apakah seorang suami yang pincang dan sederhana seperti dirinya memang tidak layak dicintai?
Atau memang Rania tidak pernah tahu bahwa di balik semua kekurangannya, ia menyimpan luka dan rahasia yang jauh lebih dalam dari yang bisa dilihat mata? Saat itulah ia kembali memikirkan surat yang datang 2 minggu lalu. Surat resmi dari luar negeri, dengan cap lambang kerajaan dan tinta emas yang memudar. Surat itu tidak pernah ia tunjukkan kepada siapapun, bahkan kepada Rania. Ia menyimpannya dalam amplop coklat di dalam rak buku belakang. Surat itu datang dalam bahasa asing yang hanya sebagian orang bisa pahami. Tapi Reza tahu arti tiap kalimatnya. Ia bahkan mengenali lambang di sudut kiri atas amplop itu. Lambang yang sama seperti di kalung kecil yang dulu selalu dipakaikan ibunya saat mereka masih tinggal di luar negeri. Isi surat itu bukan sekadar ucapan salam, tapi undangan. Sebuah panggilan dari Dewan Istana Kerajaan Valdras, kerajaan kecil di Eropa Timur, yang menyebutkan bahwa satu-satunya pewaris sah yang hilang sejak kudeta 20 tahun lalu mungkin masih hidup. Nama yang disebut dalam surat itu adalah nama lengkapnya, Rezalion Andre Valdras, anak dari Raja Antonius yang kabur bersama ibu kandungnya saat istana dikuasai militer. Reza, atau lebih tepatnya Rezalion, sudah tahu hidupnya bukan seperti yang orang lain lihat. Tapi ia memilih diam selama ini. Ia memilih hidup sebagai rakyat biasa di negeri jauh dari tanah kelahirannya. Ia memilih hidup sederhana, bukan karena tidak mampu lebih, tapi karena ia ingin bebas dari sejarah kelam yang merenggut keluarganya. Tapi kini surat itu membangunkan semuanya. Kerajaan itu sedang runtuh. Dan hanya dia yang bisa menyelamatkannya. Namun satu pertanyaan terus menghantui Reza. Jika ia kembali, apakah Rania akan mencintainya? Atau ia hanya akan menjadi wanita serakah yang baru menghargainya setelah tahu siapa dia sebenarnya? Dan jika harus memilih antara tahta dan cinta yang tak pernah ia dapatkan, apakah semua ini masih layak diperjuangkan? Malam itu, Reza duduk sendiri di depan rak buku paling pojok. Di sudut ruangan yang remang dan sempit, ia menarik laci kayu kecil yang warnanya sudah pudar. Di dalamnya, terselip sebuah amplop tebal berwarna coklat tua. Amplop itu tak seperti surat biasa. Di pojok kirinya tertera lambang kerajaan Valdras, lambang yang tak mungkin dilupakan oleh Reza meskipun telah lebih dari 2 dekade ia menghilang dari tanah kelahirannya. Ia mengambil amplop itu perlahan. Tangannya sedikit bergetar. Bukan karena takut, melainkan karena isi surat itu menyimpan sesuatu yang sudah lama ia pendam. Identitas sebenarnya. Bukan sebagai Reza si penjual buku bekas dengan kaki pincang. Bukan sebagai suami yang selalu dianggap beban oleh istrinya. Tapi sebagai Rezalion Andre Valdras, satu-satunya pewaris sah dari kerajaan kecil di Eropa Timur yang porak-poranda karena kudeta militer. Ia membuka surat itu dan mulai membaca lagi isinya. Untuk entah yang keberapa kalinya. Yang Mulia Rezalion Andre Valdras. Kami, atas nama Dewan Sementara Kerajaan Valdras, menghubungi Anda dengan penuh harap dan rasa hormat. Setelah penyelidikan panjang dan pelacakan dari jejak keluarga kerajaan yang mengungsi, kami menemukan bukti bahwa Anda, satu-satunya anak dari mendiang Raja Antonius dan Ratu Mirella, masih hidup dan berada di luar negeri. Kami sadar ini bukan hal yang mudah untuk Anda terima, mengingat peristiwa kelam yang menimpa kerajaan kita di masa lalu. Tapi kini keadaan berubah. Rezim yang dulu mengkudeta istana telah tumbang. Rakyat Valdras mencari pemimpin baru. Dan nama Anda muncul sebagai harapan terakhir. Kami mohon kesediaan Anda untuk datang ke kediaman sementara kami di Montsurg. Semua dokumen telah kami siapkan. Jika Anda bersedia, kami akan memfasilitasi perjalanan dan pengamanan penuh untuk Anda. Kami menunggu keputusan Anda. Dengan hormat, Baron Malderick von Ethelin, Ketua Dewan Sementara Kerajaan Valdras. Reza menghela napas panjang setelah selesai membaca. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba mengingat masa kecilnya di Valdras. Kilasan wajah ibunya, suara langkah para pengawal di koridor istana, aroma kebun lavender di pekarangan timur. Semua itu dulu terasa seperti mimpi indah yang berakhir dengan kabut kelam.
Ibunya, Ratu Mirella, membawa Reza kecil kabur dari istana saat kudeta berlangsung. Mereka nyaris tewas saat konvoi militer menyerbu kediaman utama. Tapi karena bantuan dari pelayan setia istana, mereka berhasil lolos. Sejak itu, mereka hidup berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain, menyembunyikan identitas, sampai akhirnya tiba di Indonesia dan menetap di kota kecil. Ibunya meninggal saat Reza masih kuliah. Sejak itu, ia hidup sendiri, menutupi identitasnya, berbaur sebagai rakyat biasa, sampai akhirnya bertemu dan menikahi Rania. Sampai saat ini, Reza belum pernah bercerita kepada siapapun tentang masa lalunya. Bukan karena trauma semata, tapi karena ia merasa tidak perlu. Ia percaya bahwa hidup tidak diukur dari gelar atau status, melainkan dari bagaimana seseorang memperlakukan orang lain. Sayangnya, prinsip itu tak pernah dimengerti oleh Rania. Saat menikah, Reza tidak pernah menceritakan soal masa lalunya. Ia hanya menyebut dirinya yatim piatu yang dulu sempat sekolah di luar negeri, lalu pulang dan memilih hidup sederhana. Rania, waktu itu, mencintai kesederhanaan Reza, setidaknya begitu katanya. Tapi perlahan, setelah tahu kondisi fisik Reza yang pincang dan keuangan mereka yang pas-pasan, cinta itu seperti menguap. Rania berubah, mulai dari sindiran sampai hinaan terang-terangan. Kini, surat dari Valdras datang di saat yang rumit. Di satu sisi, ia merasa terpanggil untuk kembali ke tanah kelahirannya, menyambung kembali sejarah keluarganya yang terputus. Tapi di sisi lain, ia takut. Takut bukan karena kekuasaan, tapi karena ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada pernikahannya jika identitas aslinya terbongkar. Rania jelas bukan tipe wanita yang akan diam setelah tahu bahwa selama ini ia hidup bersama seorang pangeran yang menyamar. Reza bahkan tak yakin apakah Rania akan merasa bersalah atas perlakuannya selama ini, atau justru semakin rakus dan memanfaatkannya. Saat sedang termenung dengan surat di tangan, suara derit pintu depan terdengar. Rania pulang. Langkahnya terburu-buru. Ia baru saja bertengkar dengan temannya soal utang arisan yang belum ia lunasi. Wajahnya cemberut, dan begitu melihat Reza duduk di ruang belakang sambil menatap kertas, ia langsung meluapkan kekesalannya. "Lagi ngapain? Ngitung utang?" ejeknya sambil melempar tas ke sofa. Reza buru-buru menyelipkan surat itu kembali ke laci. "Enggak, cuma baca surat dari luar negeri," jawab Reza pelan. "Surat dari mana? Siapa juga yang mau kirim surat ke kamu?" tanya Rania sinis, sambil membuka ponsel dan duduk menyilangkan kaki. "Dari teman lama. Cuma undangan reuni," jawab Reza cepat, menutup pembicaraan. Rania mengangguk sambil tertawa pelan. "Teman kamu masih ingat kamu ya? Hebat juga. Kukira kamu udah dilupain semua orang." Reza hanya tersenyum hambar. Ia tahu jika pembicaraan berlanjut, situasi akan memanas. Jadi, ia memilih diam dan kembali ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Bukan karena takut, tapi karena ia sudah terlalu sering mengalami pertengkaran tanpa arah. Di dalam hati, Reza mulai membuat keputusan. Ia tahu ia tak bisa menunda lama-lama. Surat itu menyebutkan tenggat waktu. Jika ia tak membalas dalam 1 bulan, mereka akan mencari pewaris cadangan. Reza tahu itu berarti ia melepaskan kesempatan untuk mengembalikan martabat keluarganya yang dulu hancur. Ia juga tahu bahwa diam bukan lagi pilihan. Malam itu, setelah Rania tertidur, Reza membuka laptop tuanya. Ia mengetik balasan singkat dalam bahasa Valdrian kuno kepada Dewan Sementara Kerajaan Valdras. "Saya menerima undangan kalian. Saya akan datang. Tapi saya tidak akan membawa siapapun. Ini keputusan pribadi. Tolong kirimkan detail selanjutnya secara rahasia." RRI. Ia mengirim email itu dengan hati tenang. Bukan karena ia siap menghadapi segalanya, tapi karena ia tahu, setidaknya untuk sekali ini,
Ia ingin mengambil keputusan berdasarkan suara hatinya sendiri, bukan karena tekanan, bukan karena hinaan, dan bukan karena harapan orang lain. Keesokan paginya, hidup berjalan seperti biasa. Rania kembali bersikap dingin, sarapan kembali hening, dan Reza kembali ke lapak buku bekasnya. Tapi kini, di balik senyumnya yang biasa, tersimpan satu keyakinan. Hidupnya tidak akan lagi sama. Reza berdiri di depan kaca kecil di kamar sempitnya. Tangannya merapikan kerah kemeja usang yang sudah lusuh di bagian pundak. Matanya sembab. Semalaman ia tidak tidur. Bukan karena takut, tapi karena banyak hal yang harus ia pikirkan sebelum benar-benar meninggalkan semuanya. Pukul 4.30 dini hari. Rania masih tertidur di ruang tengah, dengan televisi yang menyala menampilkan tayangan ulang sinetron. Tubuhnya menyelimuti setengah sofa, sementara botol minuman ringan kosong berserakan di lantai. Reza memperhatikannya sebentar. Dada Reza sesak, tapi ia sudah memutuskan. Sudah terlalu banyak hal yang ditahannya selama ini. Ia tidak lagi berharap dipahami atau dihormati. Yang ia ingin sekarang cuma satu: menyelesaikan urusan yang sudah terlalu lama dibiarkan menggantung. Reza melangkah pelan, mengambil koper kecil yang telah ia siapkan sejak 2 hari lalu. Di dalamnya, hanya ada beberapa pasang pakaian, dokumen penting, dan satu foto ibunya saat masih di istana, yang sudah ia simpan seperti harta karun. Sebelum keluar, Reza sempat meninggalkan satu amplop di meja makan. Isinya adalah uang hasil menjual sebagian besar koleksi buku lamanya. Bukan jumlah besar, tapi cukup untuk kebutuhan Rania selama 2 atau 3 minggu ke depan. Di balik amplop itu, ia menuliskan sebaris kalimat pendek, "Jangan cari aku baik-baik saja." Tanpa menoleh lagi, Reza meninggalkan rumah. Udara pagi yang dingin menyambutnya. Jalanan masih gelap dan sepi. Mobil yang disediakan Dominic sudah menunggunya di ujung gang, tidak jauh dari warung kecil yang biasa ia lewati setiap hari. Seorang pria berbadan besar turun dari kursi sopir, membuka pintu belakang dan mempersilakan Reza masuk tanpa banyak bicara. Perjalanan menuju bandara berlangsung hening. Reza hanya sesekali melihat keluar jendela, memperhatikan lampu jalan yang lewat satu persatu. Hatinya campur aduk. Ia bukan takut menghadapi masa lalu, tapi lebih takut kehilangan kendali atas hidup yang selama ini susah payah ia bangun sendiri. Di bandara, seorang wanita berpakaian gelap sudah menunggu dengan paspor dan tiket. Semuanya atas nama Raymond S. Alvarado, nama palsu yang disiapkan agar kepergiannya tidak terdeteksi. Dominic sudah memikirkan segalanya dengan matang. Dari paspor, visa, tiket, sampai jalur keberangkatan khusus agar Reza tak perlu melewati area umum yang ramai. Semua dilakukan diam-diam. Setelah pemeriksaan imigrasi, Reza duduk di ruang tunggu kelas bisnis yang tampak mewah dan tenang. Ia memandang sekeliling, merasa asing sekaligus gugup. Ini pertama kalinya ia naik pesawat lagi sejak meninggalkan Eropa di usia 7 tahun. Terakhir kali, ia digendong ibunya dalam pelarian yang membuat nyawa mereka hampir hilang. Sekarang, ia kembali bukan sebagai pelarian, tapi sebagai seseorang yang diminta untuk mengambil tanggung jawab yang berat. Pesawat lepas landas pukul 8.10 pagi. Butuh waktu sekitar 16 jam termasuk transit untuk sampai ke kota kecil bernama Lindaria, tempat istana tua Valderas berada. Sepanjang penerbangan, Reza tidak bisa tidur. Ia membuka kembali dokumen-dokumen tentang sejarah keluarganya yang disiapkan Dominic. Ada foto-foto lama, silsilah kerajaan, dan surat resmi dari Dewan Valderas yang mengonfirmasi bahwa mereka telah mencabut larangan atas nama Rezalion. Ia juga membaca laporan kondisi kerajaan saat ini. Valderas sedang tidak stabil. Pemimpin sementara, seorang paman jauh dari garis keturunan utama, dianggap lemah dan mudah dikendalikan oleh elit-elit politik. Banyak rakyat yang mulai memberontak secara diam-diam.
Situasi ini membuat Dewan mendesak pencarian ahli waris sah sebagai langkah menyelamatkan masa depan negara kecil itu. Saat pesawat transit di Zurich, Reza sempat berdiri lama di depan jendela terminal. Melihat salju tipis di landasan pacu membuatnya mengingat masa kecil. Ia teringat saat bermain salju bersama ibunya dan pengawal pribadi sebelum kudeta pecah. Semuanya terasa seperti potongan mimpi yang kini harus ia hadapi dengan kenyataan. Setibanya di Lindaria, Reza dijemput oleh mobil kerajaan. Jalan menuju istana melewati desa-desa kecil yang sunyi. Di kejauhan, siluet kastil tua berdiri di atas bukit, dikelilingi hutan pinus. Kastil itu adalah rumah masa kecilnya. Dulu, tembok-tembok itu menjadi tempat ia belajar menulis, berlari, dan tertawa bersama para pengasuh. Kini, tempat itu akan menjadi titik balik hidupnya. Sesampainya di istana, pintu besar terbuka perlahan. Dua penjaga tua membungkuk hormat. Reza melangkah masuk, tak percaya tempat yang dulu ia tinggalkan kini menyambutnya kembali. Lorong-lorong panjang dengan lukisan para leluhur menghiasi dinding, aroma kayu tua dan minyak tanah menyambutnya, membawa kenangan yang hampir terlupakan. Di ruang utama, Dewan Kerajaan telah berkumpul. Ada 7 orang, semuanya pria lanjut usia berpakaian resmi. Salah satunya berdiri dan menyambut Reza dengan anggukan penuh hormat. Yang mulia, kami menunggu Anda selama 2 dekade. Reza menjawab singkat, saya datang bukan untuk tahta, tapi untuk mendengar dan memahami apa yang kalian harapkan dari saya. Pertemuan itu berlangsung berjam-jam. Dewan menjelaskan bagaimana keadaan rakyat yang kian menderita. Reza tidak langsung menjawab. Ia mendengarkan, mencatat, dan menimbang. Ia sadar, dirinya bukan pahlawan. Ia juga bukan orang suci. Ia hanya seorang pria cacat yang selama ini hidup sebagai rakyat biasa. Tapi malam itu, di kamar istana yang luas dan dingin, Reza duduk di atas ranjang kayu besar, sendirian. Ia membuka lemari tua dan menemukan jaket masa kecilnya yang masih disimpan dengan baik. Di dalam kantong jaket itu, ada gulungan kecil kertas yang sudah menguning. Tulisan tangan ibunya, jika kelak kamu kembali, kembalilah sebagai dirimu sendiri, bukan sebagai bayangan siapapun. Reza menutup mata. Ia belum tahu apa yang akan ia lakukan. Tapi satu hal yang pasti, hidupnya tak akan sama lagi. Dan ia belum memutuskan apakah Rania pantas tahu semua ini atau tidak. Hari-hari pertama Reza tinggal di istana tidak berjalan mudah. Meski sudah diakui sebagai ahli waris sah oleh Dewan, bukan berarti semuanya langsung berjalan lancar. Reza bukan anak-anak lagi yang mudah diarahkan atau dibujuk untuk sekadar menjadi simbol kerajaan. Ia dewasa, punya prinsip sendiri, dan yang paling utama, ia tidak ingin dijadikan alat politik. Istana tampak megah dari luar, tapi dari dalam, bangunannya menyimpan banyak luka sejarah. Dinding yang catnya mengelupas, perabot yang tidak semua layak pakai, dan pegawai istana yang jumlahnya tidak lebih dari 10 orang, sebagian besar sudah tua. Semua itu memperlihatkan satu kenyataan yang pahit. Kerajaan ini sebenarnya sudah rapuh. Hanya tampak mewah di permukaan. Reza mulai menelusuri arsip-arsip lama, mencoba menyusun ulang kejadian kudeta yang terjadi 20 tahun lalu. Ia dibantu oleh seorang wanita muda bernama Siena, yang bekerja sebagai arsiparis kerajaan. Siena bukan bangsawan, tapi cerdas dan teliti. Ia sudah bertahun-tahun bekerja di ruang bawah tanah istana, merawat ribuan dokumen yang sebagian besar terlupakan. Kalau Anda mau tahu siapa yang mengkhianati ayah Anda dulu, kita harus mulai dari rapat Dewan tanggal 3 Oktober tahun itu, kata Siena sambil membentangkan selembar catatan rapat yang sudah menguning. Reza membaca seksama. Di situ tertulis siapa saja yang hadir dalam rapat yang berlangsung sehari sebelum kudeta. Ada 7 nama. Salah satunya adalah paman jauhnya, Adalrik, yang sekarang menjabat sebagai penjabat penguasa sementara Valderas.
Dia hadir, tapi di arsip publik, namanya tidak disebut, ujar Reza heran. Persis. Banyak dokumen publik yang sudah disunting setelah kudeta. Tapi salinan asli rapat dewan masih ada di sini. Tidak semua orang tahu itu, jawab Siena tenang. Reza menyimpan salinan itu. Dalam hati, amarahnya mulai menguat. Ia teringat bagaimana ibunya membawa dirinya kabur, memohon-mohon perlindungan di negara tetangga, dan akhirnya harus hidup dalam kesederhanaan hingga akhir hayatnya. Sementara orang-orang yang pernah berkhianat hidup nyaman di dalam istana. Beberapa hari kemudian, Reza memutuskan untuk bertemu langsung dengan Adalrik. Pertemuan itu berlangsung di ruang pertemuan resmi istana. Adalrik sudah menunggu lebih dulu, duduk dengan tubuh tegap, mengenakan jas kebesaran, dan wajah tanpa ekspresi. Selamat datang kembali, keponakanku, ujar Adalrik sambil tersenyum dingin. Reza tidak membalas senyum itu. Ia duduk di kursi seberang dan langsung menunjukkan salinan dokumen yang dibawa dari ruang arsip. Saya menemukan ini di arsip asli dewan. Jadi, Anda memang hadir saat rapat terakhir sebelum ayah saya dibunuh. Adalrik tak terlihat kaget. Ia malah bersandar santai dan menatap Reza dengan tatapan seperti mengamati lawan debatnya. Bukan keponakan yang baru kembali dari pengasingan. Saya hadir. Benar. Tapi apa artinya? Semua anggota dewan hadir saat itu. Saya tidak sendirian. Tapi Anda juga salah satu yang paling diuntungkan setelah kudeta. Adalrik mengangguk pelan. Saya tidak menyangkal itu. Tapi saya juga tidak mengatur pembunuhan itu. Saya hanya menjalankan apa yang sudah diputuskan dewan. Reza menggepal tangannya di bawah meja. Ingin rasanya ia membentak atau melempar sesuatu. Tapi ia tahu, itu hanya akan membuatnya terlihat lemah dan emosional. Ia tidak boleh menunjukkan kelemahannya sekarang. Kudeta itu merenggut nyawa ayah saya. Menghancurkan hidup ibu saya. Mengubah masa kecil saya menjadi pelarian. Dan Anda mau bilang semua itu hanya keputusan politik? Kamu pikir politik itu bersih? Jawab Adalrik santai. Kalau kamu benar-benar ingin mengambil alih tahta ini, kamu harus belajar bahwa kebenaran tidak selalu berjalan seiring dengan kekuasaan. Pembicaraan itu berakhir tanpa hasil. Reza keluar dari ruangan dengan perasaan muak. Tapi dari pertemuan itu, satu hal menjadi jelas. Adalrik tidak akan menyerah begitu saja. Ia masih ingin mempertahankan kekuasaan yang selama ini ia genggam. Hari-hari berikutnya, Reza mulai melakukan hal yang tidak dilakukan oleh bangsawan lain. Ia turun langsung ke desa-desa sekitar istana. Ia berbicara dengan warga, mendengar keluhan mereka, melihat sendiri bagaimana sekolah rusak, rumah sakit kekurangan obat, dan petani kesulitan menjual hasil panen mereka karena pajak yang mencekik. Salah satu warga tua yang ditemuinya, seorang nenek bernama Marta, berkata dengan jujur, "Anak saya masuk penjara karena mencuri roti untuk anaknya. Kami tidak percaya lagi pada istana. Semua cuma omong kosong." Reza tidak menyalahkan mereka. Ia tahu, tidak cukup hanya muncul dan mengatakan bahwa dirinya adalah pangeran sah. Rakyat butuh bukti, bukan silsilah. Ia kemudian mengundang beberapa tokoh desa untuk berdiskusi di istana. Bukan di ruang mewah, tapi di dapur besar yang sudah lama tidak digunakan. Ia memerintahkan dapur itu dibersihkan dan dijadikan ruang pertemuan terbuka. Beberapa anggota dewan tidak setuju dengan langkah ini, menganggap Reza merusak tradisi. Tapi Reza tetap melakukannya. Dalam pertemuan itu, Reza menjanjikan satu hal. Mulai hari itu, pajak bahan pokok akan ditangguhkan sampai ada peraturan baru yang lebih adil. Ia juga menyumbangkan uang pribadinya dari hasil menjual koleksi antik peninggalan ibunya untuk memperbaiki 2 sekolah dasar yang hampir roboh. Langkah ini mendapat respons positif dari rakyat, tapi membuat beberapa bangsawan merasa terusik. Mereka khawatir kekuasaan Reza yang baru mulai akan menggerus kenyamanan mereka.
Di tengah tekanan itu, Reza tidak mundur. Tapi ia mulai merasa sendiri. Tidak ada ibunya di sampingnya. Tidak ada orang yang benar-benar ia percaya sepenuhnya. Dan diam-diam, pikirannya mulai tertuju pada seseorang di kampung halaman, Rania. Meski Rania tidak pernah menghargainya, Reza masih sering mengingat hari-hari ketika mereka tertawa, saat hidup belum serumit sekarang. Ia bertanya-tanya, apakah Rania sadar ia pergi? Apakah ia peduli? Tapi pertanyaan itu hanya ia simpan sendiri. Ia tidak punya waktu untuk memikirkan perasaan. Di depan mata, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan musuh-musuhnya tidak akan menunggu lama sebelum menyerang balik. Reza belum genap sebulan berada di istana, tetapi pergerakannya mulai dirasakan sebagai ancaman nyata bagi mereka yang sudah lama menikmati kekuasaan. Keputusan-keputusannya yang dianggap radikal, seperti membekukan pajak bahan pokok dan membongkar anggaran istana yang selama ini diselewengkan, membuat banyak bangsawan merasa gelisah. Orang pertama yang memperlihatkan ketidaksenangan secara terang-terangan adalah Lord Helmut, seorang bangsawan senior yang telah duduk di kursi penasihat istana sejak masa ayah Reza. Ia dikenal licin dan berpengaruh, punya jaringan di kalangan politik maupun militer. Dalam sebuah pertemuan tertutup dengan beberapa bangsawan senior, Helmut menatap mereka satu persatu lalu berkata, "Kalau kita biarkan bocah ini terus bertindak sesuka hati, maka dalam setahun ke depan, kita semua akan kehilangan tanah, gelar, bahkan hak waris." "Dia tidak bocah lagi," ujar Duk Malrik yang duduk di sebelahnya. "Tapi kamu benar. Kita sudah cukup lama bertahan di sistem ini. Sekarang, dia datang dan ingin membalik semuanya. Aku sudah perintahkan orangku mengawasi pergerakan dia. Tapi dia terlalu bersih. Tak pernah menyalahgunakan apapun," kata Helmut dengan nada kesal. "Kalau begitu, kita harus ciptakan kesalahan itu." Malam itu mereka sepakat, Reza harus dijatuhkan. Tapi bukan dengan cara kasar seperti kudeta 20 tahun lalu. Zaman sudah berubah. Kali ini, mereka harus menggunakan cara yang lebih halus, lebih cerdas, dengan memainkan opini publik dan membuat Reza terlihat sebagai ancaman bagi kestabilan kerajaan. Beberapa hari kemudian, isu mulai muncul di media kerajaan. Koran-koran lokal memberitakan tentang kemungkinan manipulasi silsilah Reza. Ada artikel yang menyebutkan bahwa hasil tes DNA Reza tidak pernah diumumkan secara resmi. Media sosial pun mulai dibanjiri komentar yang mempertanyakan kebenaran status Reza sebagai pangeran. Di istana, Reza sudah mengetahui soal ini. Ia memanggil kepala stafnya, seorang pria muda bernama Felix. "Siapa yang menyebarkan ini semua?" tanya Reza, memperlihatkan koran dengan headline besar, "Pangeran Gadungan." Felix menggeleng. "Kami belum bisa pastikan, tapi pola pemberitaannya mirip dengan kampanye hitam." "Helmut?" tebak Reza. Felix mengangguk pelan. "Dia atau orang-orang di belakangnya." Reza tahu ini akan terjadi, tapi tetap saja, rasanya menjengkelkan. Mereka tidak bisa menyerangnya secara langsung. Jadi mereka mencoba menghancurkan reputasinya dari dalam. Yang membuat Reza semakin tertekan adalah saat ia mengetahui bahwa orang dalam lingkarannya sendiri mulai berubah sikap. Salah satunya adalah Lord Bernard, bangsawan muda yang awalnya bersikap netral, namun belakangan ini mulai menjauh. Bernard dikenal punya ambisi besar, dan ketika diajak Helmut bergabung dalam koalisi konservatif, ia tidak menolak. Sementara itu, Rania di Indonesia menjalani hidup dengan rasa hampa. Setelah Reza pergi tanpa penjelasan, ia berusaha untuk tidak peduli. Tapi setiap malam, pikirannya selalu kembali ke satu titik. Apakah Reza benar-benar pergi karena dirinya? Dia mulai mencari informasi melalui internet. Dan saat secara tak sengaja menemukan artikel tentang seorang pangeran yang kembali dari pengasingan, wajah Reza terpampang jelas di dalamnya. Rania terpaku. Ia membaca ulang artikel itu beberapa kali,
memastikan bahwa tidak salah lihat. Semua cocok. Nama, wajah, dan latar belakang. Rasa bersalah langsung membungkam egonya. Selama ini ia menganggap Reza tidak punya masa depan, merendahkannya sebagai suami cacat, dan menghina pekerjaannya sebagai penjual buku tua. Kini, ia sadar bahwa selama ini Reza hanya ingin hidup sederhana, bukan karena tidak mampu, tapi karena memilih. Rania merasa malu. Tapi lebih dari itu, ia merasa kehilangan. Dunia Reza sudah jauh berubah. Dan ia tak yakin apakah Reza masih menyisakan ruang untuknya. Kembali ke istana, Reza makin tertekan ketika tahu bahwa Dewan mendesaknya untuk melakukan tes DNA ulang, kali ini di bawah pengawasan Dewan Bangsawan. Hal itu dilakukan atas desakan para anggota konservatif. "Ini penghinaan," ujar Reza dalam rapat Dewan. "Kalian tahu siapa saya. Kalian punya catatan medis dan identitas saya sejak kecil. Kenapa sekarang kalian meragukan itu?" Helmut tersenyum sinis. "Kami hanya ingin memastikan kejelasan kepada rakyat. Kalau Anda memang tidak bersalah, seharusnya tidak keberatan." Felix menyarankan Reza untuk menolak secara resmi dan mengadakan konferensi pers. Tapi Reza punya strategi sendiri. Ia setuju menjalani tes, tapi dengan syarat, ia memilih tim dokter dan lembaga yang independen, bukan dari kerajaan. Mereka tidak bisa menolak syarat itu, dan akhirnya tes dilakukan di klinik netral yang diawasi langsung oleh tim internasional. Selama beberapa hari, Reza harus menunggu hasilnya, dan selama itu pula, tekanan politik semakin besar. Yang paling mengejutkan adalah ketika Sienna, satu-satunya orang yang Reza percayai di dalam istana, tiba-tiba menghilang. Felix tidak bisa menghubunginya, dan ruang arsip tempat Sienna biasa bekerja dirusak. Beberapa dokumen penting, terutama yang berkaitan dengan sejarah kudeta lama, juga ikut hilang. Reza merasa dikhianati, tapi dia belum yakin apakah Sienna benar-benar terlibat atau dipaksa. Hingga suatu malam, Reza menerima pesan anonim yang ditinggalkan di kamarnya. Di dalam amplop kecil itu hanya ada sepotong foto lama, foto ibunya, sedang menggenggam tangan seorang bayi. Di balik foto itu tertulis dengan tulisan tangan kasar, "Jika kamu ingin tahu siapa yang membunuh ibumu, cari pria bernama Johan di desa Nordhal." Reza terpaku. Selama ini ia mengira ibunya meninggal karena sakit. Tapi kalau pesan itu benar, maka ada sesuatu yang jauh lebih besar dan kelam di balik semua ini. Dalam hati, Reza tahu satu hal, dia tidak bisa lagi hanya duduk sebagai simbol kerajaan. Jika ingin mengembalikan kehormatan keluarganya dan menyelamatkan kerajaan dari para pengkhianat, dia harus bertindak lebih dari sekadar pewaris tahta. Dia harus menjadi pemimpin sejati. Dan untuk itu, dia harus mulai dari kebenaran yang dikubur paling dalam. Kebenaran tentang kematian ibunya, pengkhianatan di istana, dan siapa saja yang masih memainkan peran di belakang layar. Perjalanan menuju desa Nordhal bukanlah hal yang mudah. Letaknya di kaki pegunungan timur, wilayah yang jarang disorot dalam peta kerajaan, apalagi dalam kebijakan pembangunan. Jalannya sempit, penuh lubang, dan nyaris tak ada sinyal komunikasi. Tapi Reza bersikeras untuk datang sendiri, hanya ditemani Felix dan seorang sopir kepercayaannya. Perjalanan memakan waktu 6 jam dari ibu kota. Saat tiba di Nordhal, suasana langsung terasa berbeda. Desa itu kecil, hanya terdiri dari sekitar 20 rumah. Sebagian besar terbuat dari batu tua dengan atap kayu. Tidak ada toko besar, tidak ada kantor pemerintah, hanya ada satu bangunan sederhana yang dipakai untuk pertemuan warga dan satu sekolah dasar. "Ini seperti desa yang waktu lupakan," gumam Felix, sambil melihat sekeliling. Reza mengangguk. Ia mencoba menyembunyikan identitasnya. Ia mengenakan jaket tebal, topi, dan kursi rodanya kali ini dibungkus kain penutup agar tak mudah dikenali. Ia tahu bahwa makin sedikit yang tahu tentang kedatangannya, makin kecil kemungkinan ada pihak istana yang berusaha menghalangi.
Mereka mulai bertanya kepada beberapa warga soal pria bernama Johan. Sebagian besar warga tampak enggan bicara. Ada ketakutan di mata mereka, seolah nama itu menyimpan sesuatu yang tak ingin mereka ingat. Sampai akhirnya seorang wanita tua dengan tatapan tajam menghampiri. Johan tinggal di ujung sana. Tapi sudah lama tak bicara dengan orang luar, ujarnya sambil menunjuk rumah kayu tua yang hampir tertutup semak belukar. Reza langsung ke sana. Rumah itu terlihat kosong. Tapi saat mengetuk pintu, seseorang dari dalam menyahut dengan suara berat. "Siapa?" "Teman. Butuh bicara," jawab Reza singkat. Tak lama, pintu dibuka sedikit. Seorang pria tua dengan mata tajam dan tubuh kurus berdiri di baliknya. Wajahnya keras, seperti seseorang yang pernah hidup dalam medan berat. Tapi yang paling mencolok adalah luka panjang di pipinya yang tampaknya luka lama yang sudah mengering. "Apa kau Johan?" tanya Reza. "Siapa kamu?" Johan balas bertanya. Reza membuka sedikit penutup kepalanya, memperlihatkan wajahnya. Mata Johan membelalak. "Kau, putra Arlena?" "Ya, ibuku Arlena," jawab Reza. "Aku di sini untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dia." Wajah Johan langsung berubah. Ia membuka pintu lebih lebar dan memberi isyarat agar mereka masuk. Di dalam rumah itu tidak ada kemewahan. Hanya ada kursi kayu, dapur kecil, dan tumpukan buku dan koran lama. Johan duduk dan menarik napas panjang sebelum mulai bicara. "Aku dulu pengawal pribadi ibumu. Saat kudeta terjadi, aku salah satu yang mencoba melindunginya. Tapi semuanya sudah disiapkan terlalu rapi. Para pengkhianat sudah menyusup ke dalam istana bahkan sebelum malam itu terjadi." Johan berhenti sejenak. Tangannya menggenggam lututnya kuat-kuat. Arlena tidak mati karena sakit. Dia dibunuh. Racun. Reza menatapnya tajam. "Siapa yang melakukannya?" "Orang yang sekarang kau percayai di istana. Salah satu dari mereka. Aku tidak tahu tangan siapa yang menuangkan racun itu ke minumannya. Tapi aku tahu siapa yang memerintahkannya. Helmut." Nama itu membuat darah Reza mendidih. Ia sudah mencurigai pria itu sejak awal. Tapi mendengar langsung dari saksi hidup bahwa Helmut terlibat dalam pembunuhan ibunya membuatnya semakin yakin. Helmut bukan sekadar penentang politik. Dia musuh sejati keluarganya. "Kenapa kamu tidak bicara selama ini?" tanya Reza. "Aku dicari. Mereka ingin aku mati. Setelah malam itu, aku kabur. Luka parah. Aku diselamatkan warga desa ini dan memilih bersembunyi. Aku tahu jika aku buka suara tanpa bukti, aku hanya akan dibunuh sebelum sempat bicara. Tapi aku simpan semua yang aku punya." Johan berdiri, mengambil sebuah kotak besi kecil dari bawah lantai rumahnya. Di dalamnya ada dokumen tua, beberapa foto, dan satu rekaman suara dalam kaset pita. "Ini suara ibumu. Beberapa hari sebelum dia mati, dia sudah mencurigai ada yang salah. Dan dia merekam semua yang dia tahu." Reza mengambil kaset itu dengan tangan bergetar. Felix yang mendampinginya langsung memeriksa isi kotak. Ada surat tulisan tangan ibunya yang menyebutkan nama-nama orang yang ia curigai akan berkhianat. Kalau ini benar, maka semua yang terjadi 20 tahun lalu adalah pengkhianatan besar-besaran yang bukan hanya menggulingkan ayahku, tapi juga mengorbankan nyawa ibuku, ujar Reza dengan nada berat. Johan menunduk. "Ya. Dan mereka sekarang kembali melakukan hal yang sama padamu." Reza menatap keluar jendela. Langit di Nordhal mulai gelap, tapi pikirannya semakin terbuka. Semua informasi ini bukan hanya penting untuk dirinya, tapi juga untuk rakyat. Jika Helmut dan orang-orangnya berhasil menyebarkan kebohongan selama 2 dekade, maka rakyat juga sudah lama ditipu. "Aku harus bawa semua ini ke publik," kata Reza. "Tunggu," kata Johan. "Kalau kau pulang dan langsung buka ini,
Mereka pasti akan memutar balik semuanya. Mereka punya media. Mereka punya dewan. Kau harus punya strategi. Reza terdiam, lalu mengangguk. Aku akan rancang semuanya dari bawah. Aku butuh bukti pendukung lain. Dan aku butuh orang-orang yang masih setia. Mulai dari Nordhal, kata Johan. Di sini ada beberapa orang tua yang masih ingat malam itu. Mereka tahu siapa yang menyerang istana. Beberapa bahkan punya catatan sendiri. Reza menatap Johan dalam-dalam. Untuk pertama kalinya sejak ia kembali ke istana, ia merasa punya pegangan kuat. Malam itu, Reza menginap di rumah Johan. Bukan di istana, bukan di tempat aman. Tapi di desa kecil yang sepi, ia merasa lebih dilindungi. Di dalam kamarnya yang sederhana, Reza memutar rekaman suara ibunya. Suaranya lembut, tapi terdengar khawatir. Jika kau mendengar ini, berarti aku sudah tak ada. Jangan percaya semua orang yang tersenyum padamu di istana. Banyak dari mereka berdiri di atas kematian ayahmu. Mereka ingin kau gagal. Tapi darah kita tidak untuk dijual. Kau adalah harapan terakhir. Suara itu berhenti. Reza menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka. Tak ada air mata. Hanya tekad yang semakin membara. Pagi itu, Reza duduk di meja kayu kecil rumah Johan. Sinar matahari menerobos celah jendela yang berdebu. Di hadapannya, tumpukan dokumen dan kaset tua telah dipindahkan ke flash disk oleh Felix. Johan sudah menuliskan keterangan detail tentang malam kudeta yang menewaskan orang tua Reza. Tapi Reza sadar, membawa data ini ke publik secara frontal akan membuat dirinya jadi sasaran utama. Helmut punya kekuasaan, punya jaringan media, dan punya banyak tangan yang tersebar di berbagai lembaga. Kalau aku salah langkah sedikit saja, mereka akan balikan semua ini ke aku. Mereka bisa bilang aku memfitnah negara, membocorkan rahasia kerajaan, atau lebih parah lagi, menuduhku makar. Ujar Reza sambil menatap layar laptop yang menampilkan transkrip kaset suara ibunya. Felix berdiri di sampingnya. Tapi kita nggak bisa juga cuma duduk dan nunggu. Kita harus punya langkah duluan. Reza mengangguk pelan. Kita mulai dari bawah. Dari rakyat. Dia punya satu kelebihan yang belum dimiliki Helmut. Simpati rakyat yang belum mengenalnya. Dan karena itu belum menaruh prasangka. Reza tahu, kekuatan yang selama ini tidak dianggap dalam politik kerajaan adalah rakyat jelata. Mereka sering dijadikan objek, bukan subjek. Tapi justru dari situlah ia melihat celah. Reza meminta Johan menghubungi beberapa orang tua yang masih mengingat peristiwa kudeta. Johan mengumpulkan 5 nama. Mereka semua sudah tua, tapi punya ingatan tajam tentang malam kelam 20 tahun lalu. Mereka bukan tokoh besar, tapi saat itu mereka adalah staf istana, petugas dapur, pengawal pintu gerbang, atau tukang kebun. Di sebuah rumah kecil, Reza bertemu dengan Pak Herman, bekas penjaga malam istana. Badannya sudah bongkok, tapi suaranya masih tegas. Aku ingat malam itu. Lampu istana padam. Pasukan masuk bukan dari gerbang utama, tapi lewat lorong barat. Dan yang lebih aneh, mereka bawa peta bagian dalam istana. Mereka tahu ruangan siapa yang ada di mana. Pak Herman mengaku sempat disekap di ruang bawah tanah karena tahu terlalu banyak. Tapi setelah 2 minggu, ia dibebaskan dan diberi uang tutup mulut. Ia tidak pernah berani bicara karena tahu hidupnya bisa terancam. Yang datang malam itu bukan pasukan musuh, tapi orang dalam. Mereka bawa seragam penjaga istana, tapi wajahnya asing semua. Reza mencatat semua testimoni itu. Lalu ia beralih ke seorang wanita tua bernama Bu Lestari. Dahulu, ia juru masak istana. Putri Arlena malam itu minta aku buatkan teh. Aku kasih seperti biasa. Tapi saat aku mau bawa, tiba-tiba ada pelayan baru yang merebut nampan dan bilang dia yang antar.
Besok paginya, Putri Arlena sudah koma. Laporan-laporan itu makin memperkuat dugaannya. Semua peristiwa mengarah pada satu kesimpulan, pembunuhan terencana. Felix mengumpulkan semua pernyataan itu dalam bentuk video testimoni. Mereka memakai kamera sederhana, dengan wajah sebagian disamarkan. Mereka sepakat, video-video itu akan jadi senjata terakhir, bukan untuk diunggah langsung, tapi sebagai pengungkit ketika saatnya tiba. Reza mulai menyusun jaringan. Ia menghubungi satu persatu teman lamanya saat masih kuliah. Beberapa sekarang bekerja sebagai aktivis, jurnalis independen, hingga dosen yang kritis terhadap kekuasaan. Ia tidak menyebutkan langsung siapa dirinya, tapi memulai percakapan dengan diskusi soal sejarah kudeta. Seorang jurnalis senior, Pak Andri, tertarik dengan data-data yang ditunjukkan Reza. Aku udah lama curiga kudeta itu gak murni. Tapi gak pernah ada orang dalam yang bisa kasih bukti. Kalau kamu benar-benar punya data otentik, kita bisa pelan-pelan bangun narasinya dari kanal alternatif dulu. Reza menyetujui. Mereka mulai menulis artikel-artikel pendek, anonim, yang menceritakan sisi lain kudeta 2 dekade silam. Beberapa mulai tersebar di forum online dan kanal berita kecil. Komentar-komentar mulai muncul, sebagian skeptis, sebagian penasaran. Tapi satu hal pasti, gelombang keraguan terhadap cerita resmi dari pemerintah mulai muncul. Sementara itu, Reza juga mulai menjalin komunikasi dengan kelompok oposisi di dalam istana. Felix yang menjadi kurirnya. Ia mendekati para pangeran dan bangsawan kecil yang selama ini tidak mendapat tempat karena dianggap tidak sejalan dengan kekuasaan Helmut. Pangeran Malik, salah satu sepupu jauh Reza yang dulu pernah dijatuhkan dari posisi strategis karena menolak proyek istana, menyambut positif. Kalau kamu punya bukti kuat, aku akan bantu. Tapi kamu harus hati-hati. Helmut punya mata di mana-mana. Jangan pernah bicara di dalam gedung istana, bahkan di toilet. Reza menyadari bahwa perlawanan ini seperti menyalakan api kecil di tengah hutan kering. Kalau terlalu cepat terbakar, bisa habis terbakar sendiri. Tapi kalau diarahkan dengan tepat, bisa jadi ledakan yang besar. Ia terus bergerak. Diam-diam, ia kumpulkan simpati dari dalam dan luar istana. Ia tidak buru-buru bicara di depan umum, karena tahu waktu terbaik belum datang. Ia lebih memilih untuk menguatkan akar dukungan dan menyusun langkah-langkah berikutnya. Namun, di tengah kesibukan itu, satu hal yang masih belum bisa ia atasi adalah masalah Rania. Sejak kabar keberangkatannya ke Nordal tersebar, Rania mulai curiga. Ia mencoba menelepon, tapi Reza tidak menjawab. Ketika akhirnya mereka bertemu kembali di ibu kota, Rania langsung menyerangnya dengan tuduhan aneh-aneh. Kau ngapain ke desa kumuh itu? Mau apa kamu dari sana? Jangan-jangan kamu main perempuan di balik semua ini? Tuduh Rania tanpa malu. Reza hanya diam. Ia tahu tidak semua hal bisa dijelaskan pada orang yang tidak mau mengerti. Tapi di saat itu juga, ia sadar satu hal penting. Cepat atau lambat, Rania akan menjadi beban yang menghambat langkahnya. Ia menatap istrinya, yang berdiri di depannya dengan wajah sinis, dan dalam hati berkata, kalau aku mau maju, aku harus mulai berani lepaskan yang tidak sepaham. Di akhir malam, Reza kembali menatap data-data yang sudah dikumpulkan. Ini bukan lagi sekadar soal membalas dendam atas kematian ibunya. Ini sudah menjadi perjuangan merebut kembali kebenaran yang dirampas. Dan untuk itu, ia tahu, pertarungan sebenarnya baru akan dimulai. Koran pagi itu menggebrak meja kerja Helmut. Matanya membelalak, wajahnya pucat, dan tangan kanannya menggenggam erat gagang cangkir kopi yang kini sudah tak lagi hangat. Di halaman depan tertulis, pewaris yang hilang? Dugaan kebangkitan darah asli kerajaan. Berita itu muncul di salah satu media alternatif yang sebelumnya tak pernah ia perhitungkan. Ia tahu, hanya segelintir orang yang bisa mengetahui identitas asli Reza.
Tapi fakta bahwa artikel ini membawa nama-nama lama dari peristiwa kudeta 2 dekade silam membuatnya panik. Tak hanya panik, Helmut marah, panik, dan tersinggung secara pribadi. Dia pikir semua sudah beres. Semua yang tahu kebenaran sudah dibungkam. Tapi ternyata, ada satu orang yang terlewat, Reza. Helmut memanggil ajudannya. Cari siapapun yang pernah bekerja di istana bagian dapur, keamanan, pelayanan, tahun 2005 sampai 2007. Interogasi mereka. Jika ada yang terlibat dalam menyebar cerita lama ini, jangan kasih ampun. Perintahnya dingin. Di sisi lain, Reza tidak tinggal diam. Sejak artikel itu naik dan mulai menyebar lewat grup-grup pesan instan, dia tahu waktunya makin sempit. Apalagi ketika ia membaca bahwa pemerintah akan memblokir situs-situs alternatif dengan dalih anti-sistem dan pemecah bangsa. Felix, yang selama ini jadi penghubung antara Reza dan para jurnalis, datang dengan kabar buruk. Situs kita diblokir di dalam negeri. Artikel tentang kudeta juga dihapus dari beberapa server. Ada yang kerja dari dalam. Cepat banget mereka bergerak. Reza sadar, saatnya membawa bukti ke luar negeri. Dia mengontak seorang jurnalis investigasi dari Jerman, bernama Marianne. Ia dulu pernah membongkar skandal korupsi perusahaan tambang di Afrika, dan sekarang bekerja untuk jaringan media Eropa yang punya pengaruh internasional. Dengan susah payah dan lewat koneksi Felix, akhirnya mereka berhasil menjadwalkan pertemuan. Tapi risikonya besar. Begitu Reza mengirimkan data ke luar negeri, dia tahu semua perhatian akan mengarah padanya. Termasuk ancaman terhadap orang-orang yang membantunya. Sebelum pergi, Reza mengajak Johan, Felix, dan beberapa orang tua saksi untuk berbicara secara tertutup. Aku tahu kalian bantu karena percaya pada keadilan. Tapi aku gak bisa jamin keselamatan kalian setelah ini. Kalau mau mundur, aku terima. Jangan merasa terpaksa. Tak ada satupun dari mereka yang mundur. Johan menjawab sambil menatap Reza tajam. Aku udah tua. Gak punya apa-apa lagi. Tapi kalau mati karena bantu orang jujur, itu lebih baik daripada hidup dalam kebohongan. Dengan laptop yang berisi data rekaman suara mendiang Ratu Arlena, transkrip saksi, peta malam kudeta, dan foto-foto dokumen internal yang bocor, Reza terbang diam-diam ke perbatasan dan diteruskan ke kota transit luar negeri. Di sana, Marianne menemuinya di sebuah apartemen sewaan kecil. Dia sempat terdiam lama melihat Reza. Kamu anak Arlena? Aku masih ingat wajah ibumu dari arsip berita lama. Reza hanya mengangguk. Saya tidak minta belas kasihan. Saya hanya ingin satu hal, kebenaran keluar ke permukaan. Mereka menghabiskan 2 hari penuh mengonfirmasi setiap data. Marianne bahkan mengontak mantan diplomat Nordhal yang kini tinggal di London. Pria tua itu mengonfirmasi bahwa selama ini ada tekanan internal untuk menghapus sejarah keluarga kerajaan asli dari arsip publik. Ada memo internal dari Helmut sendiri agar sejarah dimodifikasi. Mereka ingin generasi muda menganggap bahwa raja sebelumnya tidak layak memimpin karena dianggap lemah dan korup. Padahal itu semua fabrikasi, kata diplomat itu lewat panggilan video. Marianne menyusun semua temuan menjadi satu paket investigasi besar. Ia berjanji, dalam seminggu, laporan lengkap akan tayang di 3 media besar Eropa secara serentak. Reza merasa lega. Tapi itu tidak bertahan lama. Keesokan harinya, Felix menghubunginya lewat pesan terenkripsi. Ada orang istana yang tahu kamu keluar negeri. Ajudan Helmut nyari kamu. Nama kamu sudah masuk daftar merah. Reza tak bisa pulang. Ia harus tetap di luar negeri sampai situasi aman. Tapi itu juga berarti, orang-orang yang ada di belakang di kampung halamannya dalam bahaya. Benar saja. Di hari ketiga sejak Reza pergi, Johan nyaris diculik di pasar oleh pria tak dikenal. Untungnya,
Warga sekitar mengenal Johan dan berhasil menggagalkan penculikan. Tapi pesannya jelas, Reza tidak akan dibiarkan hidup tenang. Rania juga ikut menerima tekanan. Orang-orang mulai memperbincangkan suaminya yang dulu dihina-hina sebagai penjual buku tua, ternyata sekarang masuk berita luar negeri sebagai pewaris kerajaan. Status sosial Rania naik drastis, tapi bukan karena usahanya, melainkan dari Reza yang selama ini dianggap remeh olehnya. Dalam hati kecilnya, Rania merasa campur aduk. Ia bingung. Ia marah. Tapi ia juga malu. Sementara itu, Marianne terus melanjutkan publikasi. 2 hari sebelum laporan investigasi tayang, Helmut membuat pengumuman nasional. Akan ada pembentukan lembaga baru untuk meluruskan sejarah kerajaan dan memeriksa berita palsu yang beredar. Itu siasat untuk merusak narasi Reza sebelum sampai ke telinga rakyat luas. Namun, Reza sudah selangkah lebih maju. Ia berhasil mengatur satu siaran langsung dari luar negeri, di mana ia muncul dan memperkenalkan diri ke publik internasional. Dengan bahasa tenang, ia berkata, "Saya Reza Arfan di Castle Nordhal, anak kandung dari Ratu Arlena dan Raja Gustaf. Saya bukan pembuat hoaks. Saya adalah korban sejarah yang dimanipulasi. Dan saya punya semua bukti yang siap diuji oleh siapapun yang peduli pada kebenaran." Siaran itu viral. Dunia internasional mulai menaruh perhatian. Media besar memberitakan The Forgotten Prince, alias sang pangeran yang dibuang. Reputasi Helmut mulai goyah. Para duta besar negara sahabat mulai bertanya. Sementara itu, di dalam negeri, rakyat yang dulu tak peduli mulai merasa penasaran. Semakin banyak yang menggali sejarah, membandingkan, dan menyadari bahwa selama ini, cerita versi istana tak pernah menyebut detail yang logis soal hilangnya keluarga raja sebelumnya. Malam itu, Reza duduk sendiri di balkon kecil apartemennya. Ia memandang ke langit dan menarik napas panjang. Ia belum menang. Tapi dia tahu, pertarungan yang sebenarnya akan segera datang. Dan ia tidak bisa lagi sembunyi. Suasana di dalam negeri berubah drastis dalam waktu seminggu setelah siaran langsung Reza ditayangkan di berbagai media luar negeri. Walaupun pemerintah mencoba mengalihkan perhatian publik dengan berita-berita nasional lainnya, percakapan di media sosial, grup-grup pesan pribadi, dan forum-forum daring tidak bisa dibendung. Nama Reza Arfan menjadi pembicaraan utama, terutama di kalangan generasi muda yang mulai mempertanyakan sejarah yang selama ini mereka pelajari. Beberapa mahasiswa dari universitas-universitas ternama mulai menggelar diskusi terbuka. Mereka membandingkan arsip sejarah, menyusun kronologi, dan mengkritik narasi resmi dari pemerintah. Bahkan, para dosen sejarah yang sebelumnya enggan bersuara karena tekanan politik, kini mulai angkat bicara. Mereka memberikan kuliah umum dengan menyebutkan bahwa dokumen resmi negara selama ini memang banyak yang tidak lengkap, bahkan diduga sengaja dimanipulasi. Demonstrasi kecil mulai muncul di beberapa kota. Rakyat turun ke jalan dengan poster-poster bertuliskan, "Kembalikan kebenaran, bukan tahta. Jangan hapus sejarah. Reza bukan musuh, dia korban." Helmut, yang selama ini memegang kendali penuh, mulai keteteran. Para menterinya terpecah. Ada yang memilih bertahan dan loyal padanya, tapi tidak sedikit yang diam-diam mulai mencari celah untuk menjauh. Khawatir akan ikut tenggelam bersama citra Helmut yang semakin buruk. Dalam rapat kabinet terbatas, Helmut membentak salah satu menterinya yang berani menyarankan pembentukan tim investigasi independen. "Kalau kita bentuk tim, artinya kita akui ada yang salah. Kita tidak akan biarkan cerita tukang buku tua itu membalikkan tatanan negara." Tapi di luar ruangan rapat, suara rakyat terus menggema. Media internasional tak henti menekan. PBB bahkan memberikan komentar resmi bahwa indikasi pelanggaran hak sejarah dan represi terhadap kebenaran harus diselidiki. Di sisi lain, Reza masih berada di luar negeri. Tapi dia tidak tinggal diam.
Lewat sambungan jarak jauh, ia terus berkoordinasi dengan kelompok relawan di dalam negeri. Ia juga mengirimkan surat terbuka yang dibacakan oleh Johan di salah satu demonstrasi besar di ibu kota. Saya bukan pejuang kekuasaan. Saya hanya menuntut satu hal, agar kebenaran tidak lagi dikubur hidup-hidup. Saya tak akan kembali untuk merebut tahta. Saya kembali hanya untuk mengembalikan martabat orang tua saya yang selama ini difitnah dan dilupakan. Jika rakyat menginginkan perubahan, biarlah perubahan itu datang dari suara kalian sendiri. Bukan dari darah bangsawan, tapi dari keberanian rakyat biasa. Pidato itu disambut tepuk tangan panjang dan isak tangis di antara para demonstran. Orang-orang mulai menyadari bahwa perjuangan Reza bukan soal kekuasaan. Ini tentang melawan penipuan sistematis yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Rania, yang selama ini hanya menjadi penonton dalam pergolakan ini, mulai merasa gelisah. Semakin banyak orang yang memujinya hanya karena statusnya sebagai istri Reza. Padahal dulu, saat Reza belum dikenal siapa-siapa, dia sendiri sering mempermalukan suaminya. Ia merasa tidak layak menerima penghormatan itu. Ia ingin menebus semuanya, tapi tak tahu caranya. Sampai akhirnya, Rania memutuskan untuk menggelar konferensi pers. Ini bukan perintah Reza. Bahkan Reza sempat melarang karena khawatir Rania hanya akan jadi sasaran serangan balik. Tapi Rania bersikeras. Dalam konferensi pers itu, Rania berdiri di hadapan puluhan kamera. Wajahnya tegang, suaranya bergetar. Aku ingin bicara sebagai seorang istri, dan sebagai orang yang pernah salah besar. Dulu, aku malu pada suamiku karena dia tidak bisa berjalan normal. Aku malu karena kami miskin, karena dia hanya penjual buku tua. Aku pikir, saat itu aku lebih baik darinya. Tapi aku salah besar. Rania berhenti sebentar, menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan. Reza, suamiku, adalah orang yang paling jujur dan kuat yang pernah aku kenal. Dia tidak pernah membalas hinaanku. Dia tidak pernah membanggakan siapa dirinya. Justru aku yang mempermalukan diri sendiri dengan menghina pria yang ternyata jauh lebih terhormat daripada semua yang aku temui selama hidupku. Kata-kata Rania terekam dan viral dalam hitungan jam. Banyak yang memujinya karena berani mengakui kesalahan di depan publik. Tapi lebih dari itu, pernyataan Rania menguatkan narasi bahwa Reza memang bukan seperti yang selama ini difitnahkan oleh pemerintah. Helmut yang melihat semua ini dari ruang kantornya, menyadari bahwa waktunya sudah habis. Ia tidak bisa lagi melawan arus opini. Bahkan aparat keamanan mulai mempertanyakan perintah-perintah yang ia keluarkan. Beberapa di antara mereka menolak menindak demonstrasi, karena mereka sendiri diam-diam mendukung gerakan rakyat. Dalam rapat darurat terakhirnya, Helmut menyerahkan surat pengunduran dirinya. Jika saya bertahan, negeri ini bisa kacau. Dan saya tidak akan menjadi penyebab perang sipil, ucapnya singkat. Beberapa hari kemudian, Reza kembali ke negaranya. Tapi tidak dengan iring-iringan mewah. Tidak dengan pengawalan besar. Ia datang hanya dengan satu mobil, ditemani Felix dan 2 relawan. Di pintu kedatangan, ribuan rakyat sudah menanti. Mereka tidak datang karena melihat Reza sebagai raja, tapi sebagai simbol keberanian dan kejujuran. Reza berdiri di atas podium kecil yang disiapkan di lapangan utama. Saya tidak akan duduk di singgasana yang dibangun dari kebohongan. Jika negara ini ingin berubah, biarlah rakyat yang memilih pemimpinnya. Saya bukan raja. Saya hanya anak dari orang-orang jujur yang pernah kalian buang. Dan sekarang saya kembali, bukan untuk berkuasa, tapi untuk menjadi bagian dari rakyat yang tidak ingin dibohongi lagi. Tepuk tangan membahana. Banyak yang menangis. Reza tidak mengambil alih tahta. Ia justru membantu membentuk lembaga rekonsiliasi nasional, agar sejarah yang benar bisa kembali disusun, dan korban kebohongan masa lalu mendapatkan keadilan. Akhir kisah. Reza tidak menjadi raja,
tapi namanya tercatat dalam sejarah, bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai simbol keberanian dan kejujuran. Dan Rania, yang dulu menghina suaminya, kini menjadi pendamping setia yang belajar dari kesalahan dan ikut membela kebenaran sampai akhir.